The Gospel of John 16 number 12, where he says that another messenger will come and he will be bringing word, but you're not ready for it now. He will not speak from his own, he will be speaking from what he hears. And it really got my attention this time in particular. I thought, oh wow, this is what my husband's been talking about with Prophet Muhammad. Ini sangat menarik. Ada seorang non-muslim yang kemudian membaca kitabnya dan dia mengatakan bahwa akan ada utusan lain setelah Yesus diangkat. Lalu kemudian karena dia penasaran, bertanyalah kepada pendetanya, dan pendetanya tidak bisa menjawab. Menjawab sih menjawab, tetapi setengah jam dia hanya muter-muter ya ikhwah. Ini sangat luar biasa. Kita akan saksikan kesaksiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwat yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami kabarkan kembali ada seorang non-muslim yang dulu masuk Islamnya sebab dia membaca kitabnya. Ini sangat menarik ya ikhwah, karena setelah dia belajar dan membaca dalam kitabnya itu bahwa akan ada utusan setelah Yesus diangkat, lalu kemudian karena penasaran luar biasa ditanyakanlah kepada pendeta, namun dirinya tidak mendapatkan jawaban yang puas dan jawaban yang menenangkan hatinya. Setelah itu malah berbalik dia memeluk agama Islam ya ikhwah. Ini sangat luar biasa. Perjalanan iman seorang itu berbeda-beda. Ada yang kemudian dia membaca kitab, ada yang kemudian dia membaca Al-Quranul Karim, atau justru dia melihat orang muslim lalu kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya. Maka kita tampilkan ini untuk menjadi ibrah dan hikmah kepada kita semua agar iman Islam kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah, supaya tidak lama lagi kita akan saksikan bagaimana video selengkapnya tatkala orang ini memeluk agama Islam. Silakan. The Gospel of John 16 number 12, where he says that another messenger will come and he will be bringing word, but you're not ready for it now. He will not speak from his own, he will be speaking from what he hears. And it really got my attention this time in particular. I thought, oh wow, this is what my husband's been talking about with Prophet Muhammad, that he came bringing word, he brought the Quran. So I was really interested to see this week what the priest was going to say, how he was going to explain this in relation to Christianity, of course. I was hoping he might sort of mention maybe there might be something to do with Prophet Muhammad, but no, he didn't say anything like this. He actually didn't explain it, so he talked for half an hour round and round, and I still left with no answers, and I was really I don't know, I just left with more questions. I don't understand. I really don't understand. And when I'm reading the Quran and I'm listening about the prophets, there's so much in there about the prophets, mashallah. I loved reading the stories about the prophets and the people that went before, and you see the vastness of mankind basically, and there's so many answers in there that when you ponder or when you listen to sheikhs and you get explanations and you talk to many other people, you don't have to just talk to one person, you can talk to many people and then you make up your mind for yourself. Subhanallah, ini sangat luar biasa perjalanan iman seseorang, dia mantap memeluk agama Islam. Baik ya ikhwah, kita akan cek kebenarannya apakah betul ketika dia membaca Yohanes 16 nomor ke-12 ayatnya demikian, bahwa di sana ada kemungkinan yang kemudian ditafsirkan oleh orang ini adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan cari terlebih dahulu ayatnya yang kemudian dimaksud oleh orang ini ikhwah. Sebelum ke Yohanes 16 butir 12, nah kita akan baca terlebih dahulu di ayat sebelumnya supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Langsung saja ke butir 5, Yohanes 16 butir 5. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Itu perkataan Yesus ikhwah. Selanjutnya di ayat ke-6-nya, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita.
Ayat 7-nya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Selanjutnya, nomor ke-8-nya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, ini udah mulai tanda-tanda ikhafillah. Seterusnya kita langsung saja ke ayat yang dimaksud, ayat 12-13. Ayat 12-nya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat ke-13-nya, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Subhanallah, ini sangat luar biasa ikhwafillah. Ternyata ayat yang barusan dibacakan itu ada dalam Al-Quranul Karim. Kita tidak boleh menafsirkan sembarangan, karena itu kitabnya orang lain, dan kita tidak kompeten dalam hal itu ikhwafillah. Sekali lagi, kita tidak boleh menafsirkan, akan tetapi kita boleh untuk menyampaikan kesamaan. Kok ternyata ada dalam ayat suci Al-Quran mengenai penjelasan-penjelasan itu ikhwafillah. Pantas saja orang ini masuk ke dalam agama Islam, boleh jadi karena dia sudah membaca ayat suci Al-Quran, lantas kemudian dirinya terketuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Baik, tadi ada 3 poin yang kemudian dikatakan. Yang pertama, yang akan datang itu, yang dikatakan oleh Yesus itu, dia akan mengajak kepada kebenaran. Dan yang kedua, ini yang paling menarik, dia tidak berkata dengan kemauan dirinya sendiri, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini paling luar biasa menarik, dia akan berbicara waktu-waktu yang akan datang. Kalau misalkan kita melihat dari 3 aspek ini, semuanya ada dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran terkait bahwa orang tersebut akan mengajak kepada kebenaran, jalan Tuhan. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Kata Allah, ya ayyuhan nabi, hai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya aku utus engkau, basyira wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira, dan untuk mengajak orang-orang ke jalan kebenaran, ke jalan Tuhan. Ini sangat luar biasa ikhwafillah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak berkata dari dirinya sendiri, dari kemauan dirinya sendiri, tetapi atas wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW berkata kecuali atas wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Nabi SAW berucap, berkata atas kemauan dirinya, atas nafsunya, tetapi Allah Subhanahu wa taala justru yang memberikan ilham, yang memberikan wahyu kepada Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menarik apabila bahwa utusan tersebut nanti akan mengatakan, akan berbicara tentang waktu-waktu yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW menginformasikan kepada kita tentang nanti di akhir zaman akan ada yang namanya Dajjal, akan ada yang namanya Imam Mahdi, akan ada yang namanya Isa Al-Masih. Bahkan Nabi Isa alaihissalam nanti itu akan menjadi hakim adlan, hakim yang adil, wa yadhul jizyata, lalu kemudian akan mengangkat upeti atau pajak-pajak, lalu kemudian wa yaqtul khinjir, akan meniadakan khinjir. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam tugasnya akan fayaksiras salib, akan menghancurkan salib-salib. Itulah kata baginda Nabi SAW waktu yang akan datang, Dajjal. Kemudian Nabi SAW berbicara tentang kiamat. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Bahkan secara detail Nabi SAW menyampaikan bagaimana nanti dalam keadaan hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semua orang akan lari
ibu lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena setiap orang menanggung beban masing-masing. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana nanti di alam mahsyar, bagaimana tentang surga, bagaimana tentang neraka, begitu jelasnya, bahkan lebih lengkap ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadisnya itu, ikhwafillah, ini sangat luar biasa. Apakah karena seorang mu'alaf ini yang kemudian dia mantap pemeluk Islam karena sudah membaca ayat suci Al-Quranul Karim, lalu kemudian dia mantap memeluk agama Islam? Sekali lagi, ikhwafillah, kita tidak boleh menafsirkan karena kita bukan orang yang berkompeten dalam hal itu. Akan tetapi boleh jadi orang tersebut yang memeluk agama Islam karena dia sudah mengetahui di dalam ayat suci Al-Quran ternyata ada jawabannya, ya ikhwah. Semua yang kemudian dibaca tadi ada jawabannya yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Baik, ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, al-'afwu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.